Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan keras kepada para pejabat negara yang bandel dan tidak mau mengikuti arah kebijakan yang pro rakyat. Jika masih ada pejabat yang mengeyel, maka akan ditindak tegas. Presiden pun meminta seluruh aparat pemerintah untuk membersihkan diri sebelum mereka dibersihkan. Lantas, pejabat mana yang dimaksudkan Prabowo dalam pidatonya ini? Kami akan mendalaminya di kabar utama bersama saya, Zinkanila. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Nasution yang menghadirkan saksi Hotman Paris berlangsung ricuh di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rasman mengamuk di ruang sidang karena menolak persidangan ditutup untuk umum. Kericuhan pecah saat sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris Hutapea dengan tersangka Rasman Arif Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kamis pagi. Saat sidang berjalan, majelis hakim menyatakan persidangan dengan agenda keterangan saksi Hotman Paris dilakukan secara tertutup karena materi sidang bermuatan asusila. Keputusan hakim ditentang Rasman. Setelah sidang diskors dan hakim meninggalkan ruangan, Rasman mendatangi dan mencoba meluapkan emosinya kepada Hotman Paris yang duduk di kursi saksi. Momen itu diunggah Hotman di akun Instagram pribadinya. Sejumlah tim Hotman melerai dan membawa pengacara kondang itu keluar ruang sidang. Cekcok dan saling tunjuk terjadi hingga salah satu pengacara Rasman naik meja. Jangan coba-coba memancing keributan. Jadi nggak usah. Kita mau lihat hari ini perdebatan secara hukum. Siapkan mentalmu, kami siapkan mental kami. Tim kuasa hukum dari Rasman naik ke meja dari tim kuasa hukum dan menginjak-injak meja. Buntut dari peristiwa itu, Hotman meminta kepada Mahkamah Agung dan para pimpinan pengadilan untuk mengambil langkah tegas. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Mariono menyesalkan keributan tersebut terjadi. Itu kan harusnya perintah hakim itu diikuti seperti itu. Jadi yang terjadi seperti itu, sehingga sempat diskors kurang lebih 1 jam, namun dibuka kembali. Ternyata tetap aja ribut, tetap aja ada hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya nggak perlu terjadi hal itu ya, apalagi kan terdakwa ini kan ya lawyer lah, pengacara. Ya. Lantaran situasi sudah tidak kondusif, majelis hakim kemudian menunda persidangan hingga 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Rasman Arif Nasution ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris sejak 2022 lalu. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Pemirsa, meski pemerintah telah memberlakukan kembali penjualan tabung gas LPG 3 kg bersubsidi di tingkat warung atau pengecer, namun antrean pembelian masih terjadi di sejumlah pangkalan gas di Serang dan Tangerang. Bahkan di Pati, Jawa Tengah, warga terpaksa menggunakan kayu bakar untuk memasak. Ratusan warga masih nampak terlihat mengantre di salah satu pangkalan penjualan gas 3 kg bersubsidi di Pangkalan Gas Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Meski terjadi antrean, namun sejumlah warga yang datang mengeluhkan keberadaan gas LPG bersubsidi belum ada di tingkat pengecer atau warung, relatif berkurang dibanding hari-hari sebelumnya. Warga mengaku meski warung dan pengecer sudah diperbolehkan untuk kembali berjualan tabung gas LPG ukuran 3 kg, namun di beberapa pengecer tabung gas tersebut sulit didapat dan akhirnya mereka kembali datang ke pangkalan.
Antrean di sejumlah pangkalan penjual gas ukuran 3 kg masih terjadi di Kota Serang hingga hari ini. Warga rela mengantre demi bisa membeli gas ukuran 3 kg. Warga tanpa antre sambil memegang tabung gas ukuran 3 kg. Warga yang mendapat giliran diminta pengelola pangkalan memperlihatkan KTP dan difoto sebelum membeli gas. Dan setiap warga yang antre hanya bisa membeli 1 tabung gas saja. Karena banyaknya warga yang datang untuk membeli dan mengantre, maka harus menyerahkan KTP saat pembelian. Saat ini di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sejumlah wilayah masih kesulitan untuk mendapatkan gas subsidi 3 kg. Warga pun terpaksa harus menggunakan kayu bakar untuk memasak. Salah satunya di wilayah Kecamatan Kayen, membuat warga terpaksa harus menggunakan kayu bakar untuk keperluan memasak sehari-hari. Pemilik usaha keripik tempe ini terpaksa memakai kayu bakar untuk memasak dan menggoreng keripik tempe. Sebab tak hanya sulit didapatkan, harga gas LPG 3 kg saat ini berada di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000 di tempat pengecer. Dari Tangerang, Serang, dan Pati, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Komisi 6 DPR RI inspeksi mendadak sidak ketersediaan gas 3 kg di Jakarta. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko dan sejumlah anggota Komisi 6 DPR inspeksi mendadak pangkalan gas LPG di Palmerah, Jakarta Barat. Dasko dan rombongan menuju pangkalan gas LPG milik Rizky Yulianto dan langsung mengecek ketersediaan gas subsidi 3 kg. Sidak pun dilanjutkan ke sebuah warung sembako yang menjadi subpangkalan. Di warung ini, Dasko melihat adanya stok gas LPG 3 kg. Dari hasil sidak, Dasko menjelaskan bahwa stok gas 3 kg tidak ada kendala dan tidak ada kenaikan harga gas 3 kg ini. Memang kita mau ngecek apakah kemudian sudah lancar atau belum. Karena tempat yang sama kemarin ini kan menumpuk antrian dari masyarakat. Nah kan ngeceknya gampang. Di tempat yang kemarin ada penumpukan, sekarang apakah ada penumpukan atau enggak. Dan tadi kita lihat teman-teman media melihat sendiri bahwa di tempat yang sama ini alhamdulillah sudah tidak ada penumpukan. Dan tadi kita dengar sendiri dari pemilik pangkalan maupun subpangkalan bahwa sudah dari kemarin ini lancar semua, baik dari pangkalan ke subpangkalan maupun langsung ke masyarakat, itu jualannya lancar, baik supply maupun jualannya. Demikian. Harganya Pak? Harganya tadi kalau kita cek itu pangkalan menjual ke subpangkalan 16.000, kemudian subpangkalan menjual ke masyarakat 19.000. Mudah-mudahan bisa begini terus. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi penjualan gas melon di pasaran usai kisruh beberapa waktu lalu, kita terhubung dengan reporter TV One Prita Zega di salah satu subpangkalan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Prita, bagaimana ketersediaan gas melon di tingkat subpangkalan saat ini? Ya, selamat malam Zizi dan juga pemirsa TV One. Saat ini kami sudah berada di Sumur Batu, Kebayoran, Jakarta Pusat, salah satu warung eceran yang juga menjual gas LPG 3 kg. Dan kami kabarkan untuk Anda bahwa untuk warung di sini sendiri, ini sudah mulai ada ketersediaan ataupun stok gas LPG 3 kg yang dijual di salah satu warung di Sumur Batu, Kebayoran, Jakarta Pusat. Bahkan tadi juga selain dari warung ini, kami juga sempat mensurvei beberapa warung lainnya soal stok ataupun ketersediaan gas LPG 3 kg. Dan juga sama, sudah mulai ada pendistribusian kembali. Usai kemarin pada 4 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mulai pendistribusian gas LPG 3 kg. Dan saya akan langsung mewawancarai penjual dari gas LPG yang mempunyai juga warung di sini. Halo, selamat malam, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Asriatin. Ibu Asri, ini sejak kapan sih sudah mulai menjual kembali gas LPG 3 kg? Dari hari Selasa. Dari hari Selasa ya, mulai tanggal 4 Februari begitu ya? Iya. Oke.
Nah, pada saat itu sekarang sejak adanya pendistribusian kembali, ini harga yang dijual berapa sih Bu untuk pembeli? 20.000. 20.000. Iya. Oke. Ada perbedaan harga nggak Bu sebelum adanya pelarangan penjualan dan sesudah? Ada, cuman satu kali. Berapa tuh Bu? Dijual 22. 22.000 gitu. Oke. Nah, Ibu ini kalau misalkan jual kayak gini, maksudnya membeli, ini membelinya sama siapa sih Bu? Sama agen. Sama agen. Iya. Nah, kalau sama agen itu beli berapa? 16.500. 16.500. Iya. Dan kemudian dijual ke pembeli berapa? 20.000. 20.000 Iya. ya, 20.000. Pada saat ada kelangkaan gas LPG, itu dijualnya berapa, Bu? 22. Artinya sama ya, sebelum adanya pelarangan dan juga sesudah gitu. Nah, sekarang kalau misalkan stok ke agennya tersebut, itu ada pembatasan pembelian atau tidak, Bu? Pembatasan? Pembatasan gitu. Ada. Ada. Kalau ini sekarang stoknya ada berapa? Ada 24. 24 ya? Terima kasih banyak ya Ibu Asri. Nah pemirsa, tadi dijelaskan bahwa memang tidak, untuk warung Ibu Asri sendiri ini tidak ada perbedaan harga sebelum kelangkaan maupun juga sesudah. Artinya dia menjual sama dengan harga yang juga diinstruksikan oleh pemerintah, dijual rata-rata 20.000 per tabung begitu. Zizi, kembali ke Anda. Terima kasih Zega mengabarkan langsung dari Kemayoran Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kabar Utama. Siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan keras kepada para pejabat negara yang bandel dan tidak mau mengikuti arah kebijakan yang pro rakyat. Prabowo juga meminta seluruh aparat pemerintah untuk mengevaluasi diri sebelum ditindak tegas. Dalam masa pemerintahan yang telah berjalan lebih dari 100 hari kerja, Presiden Prabowo Subianto sepertinya mulai terus bebenah dengan langkah berani. Salah satunya memberikan peringatan keras kepada pejabat negara yang bandel dan tak mau mengikuti arah kebijakan yang pro rakyat. Di hadapan ribuan Nahdien yang menghadiri peringatan hari lahir ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta belum lama ini, Presiden Prabowo secara terang benderang menyentil pejabat negara yang dinilai tidak mengikuti arahan untuk mensejahterakan rakyat. Siapa yang bandel dan tidak patuh tak pandang bulu akan ditindak tegas. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak.
kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka, kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Membangun pemerintahan yang bersih memang perlu pejabat negara dan institusi yang berjalan dengan marwah yang sama. Prabowo berkomitmen hanya berjalan beriringan dengan mereka yang memiliki kesadaran untuk membangun pemerintahan yang bersih. 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak saudara-saudara sekalian. Kabar tentang pejabat dan institusi nakal ternyata sudah lama berhembus. Bahkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufi Dasko Ahmad menyebut mendengar adanya keluhan yang tak seirama dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Presiden tentunya yang kemudian merasakan apakah pembantu-pembantu Presiden sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, oleh karena itu Presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada Presiden. Ya, saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu Menteri, untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing. Lalu kemana sebenarnya arah panah diarahkan? Siapa pejabat negara atau institusi yang disentil Presiden? Peringatan Presiden Prabowo ini pun kembali mencuatkan isu reshuffle kabinet yang mungkin menjadi upaya untuk menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat. Isu reshuffle kabinet pun kemudian mencuat usai 100 hari kabinet merah putih pemerintahan Prabowo Gibran. Bagaimana analisa pengamat politik Hendry Satrio terkait hal ini? Kami sudah tergabung dengan pengamat politik Hendry Satrio. Selamat malam Bang Hendry. Kita akan berbincang nanti ya Bang soal pidato Prabowo Subianto ini Bang, namun kita tahan dulu ya Bang Hendry, selesai jeda kami akan kembali dan mendalami terkait hal ini. Ya pemirsa, untuk mendalami pernyataan Presiden Prabowo, kami sudah terhubung dengan pengamat politik Hendry Satrio. Selamat malam Bang Hendry. Selamat malam Ika. Ya Bang, analisa Anda nih seperti apa nih soal pernyataan Pak Prabowo? Ya, ini kan sebetulnya pernyataan pertama Pak Prabowo di 100 hari pertamanya dia. Dan ini cukup mengguncangkan, bahkan menurut saya bukan cukup lagi, ini sudah sangat mengguncang. Apalagi kata-kata bersihkan dirimu, kalau enggak dibersihin. Nah ini menjadi hal yang menarik, karena kemarin lembaga survei Kedai Kopi itu baru saja merilis hasil survei kepuasan 100 hari Pak Prabowo. Faktor tertinggi ketidaksukaan masyarakat terhadap pemerintahan Pak Prabowo itu ada di perilaku buruk para pembantu presiden.
Nah ini seperti nyambung nih antara surveinya Kedai Kopi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo gitu. Pak Prabowo nampaknya sudah geram dan kesal juga karena menyaksikan para menterinya yang nampaknya punya agenda sendiri-sendiri gitu. Nah bahkan kan kritikan dari masyarakat itu bukan saja tentang para pembantu yang memiliki label menteri, tapi juga label-label lain seperti utusan-utusan. Jadi memang kegeraman masyarakat ini ditangkap oleh Pak Prabowo dan tadi dia bilang 100 hari kami sabar gitu ya. Nah ini setelah 100 hari nampaknya beliau akan bertindak. Ya mungkin para menteri malam ini agak sulit tidur, tapi ya itu adalah sebuah konsekuensi jabatan gitu ya. Diingat aja sebelum menjadi menteri kan Anda juga rakyat. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo memutuskan hal lain ya bersiap aja. Bang Henry, siapa sasarannya Pak Prabowo ini? Kalau menurut saya, memang secara kasat mata kan terlihat ada beberapa menteri yang memang seperti membuat gaduh di masyarakat ya. Yang paling baru adalah LPG 3 kg tentunya. Sebelumnya ada pagar laut dan beberapa hal-hal yang menarik atau mengusik rasa keadilan masyarakat, termasuk insiden peluk-peluk tetot-tetot. Jadi memang kalau ditanya kira-kira siapa yang ditarget, ada dua jawabannya, dua alasan jawabannya. Yang pertama adalah jawaban politis, ya. Satu lagi adalah jawaban kinerja, gitu. Nah kalau jawaban kinerja tentunya Pak Prabowo sudah punya catatannya sendiri. Nah sekarang politis nih, siapa kira-kira yang secara politis tidak akan mengganggu pemerintahan Pak Prabowo bila individu-individu ini digeser. Nah itu lebih penilaiannya mungkin lebih ke subjektivitas Pak Prabowo, tapi alasan kinerja dan politis itu selalu digunakan dalam melakukan atau melaksanakan reshuffle. Nah sebelumnya saya memprediksi mungkin setelah Lebaran aja Pak Prabowo akan melakukan reshuffle gitu ya. Tapi kalau melihat kegeraman Pak Prabowo ini nampaknya mungkin Pak Prabowo akan mengambil tindakan bisa saja lebih cepat. Karena kalau ngikutin masyarakat dan juga sempat kita ingat ya, atau mari kita ingat pada saat pelantikan, waktu itu pelantikan menteri jam 10, jam 12 siang itu masyarakat sudah mulai bertanya, ini reshuffle-nya kapan? Gitu. Jadi memang ada pertanyaan besar di masyarakat, kok komposisi menterinya seperti ini. Nah kalau kemudian Pak Prabowo kemarin pada saat acara NU mengarahkan atau menginstruksikan harus bersih dan lain-lain, ini adalah sosok Prabowo yang mungkin sudah dirindukan sejak 2019 lalu. Jadi nampaknya apakah akan melakukan pergantian-pergantian dengan orang-orang yang memang berjuang bersamanya dan dikenal dengan dia kenal dengan dekat, atau ada pertimbangan-pertimbangan lain, yaitu nanti Pak Prabowo. Jadi maksud saya memang kan ada citra di masyarakat bahwa isi kabinet Pak Prabowo ini masih ada bagian atau sisa-sisa atau kelanjutan dari presiden sebelumnya, Presiden Jokowi, Presiden ke-7. Nah itu apakah kemudian Pak Prabowo akan murni pure menghadirkan orang-orangnya? Nah itu saya rasa Pak Prabowo yang akan menentukan. Tapi kalau ditanya alasannya selalu dua, politis dan kinerja. Bang Henry, kalau kita membicarakan soal reshuffle, termasuk Bang Henry, kalau kita membicarakan soal reshuffle, apakah nantinya perombakan ini hanya akan berdampak pada satu atau dua menteri saja, atau ini akan perombakan yang cukup besar begitu? Saya rasa akan besar karena kan posisi menteri atau jumlah menterinya lebih dari 100 ya. Jadi kalau kemudian menggantinya hanya 2-3 menteri saja tidak akan berpengaruh besar terhadap kementerian Pak Prabowo. Jadi kalau secara Pareto mungkin saja bisa 10-an% itu yang akan diganti supaya minimal ada efek kejut dan punya daya dobrak baru juga.
Baik, Bang Henry, ini kalau kita dengar juga pernyataan Presiden Prabowo juga ia menyatakan bahwa ia tahu ada orang yang mengatai dirinya. Nah, ini maksudnya seperti apa, Bang Henry? Ya, Pak Prabowo artinya bukan tentang kata-katanya ya, tapi dia mendengar dan memperhatikan apa yang terjadi di masyarakat melalui media massa, melalui media sosial. Dia ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwa dia mendengarkan juga, dan itu sebuah kritikan yang mengusik dirinya. Dan akhirnya dia juga menyambut kritikan itu dengan apa yang dia sampaikan pada saat acara Henry kemarin. Baik, Bang Henry, terima kasih banyak Bang telah bergabung bersama kami di Kabar Utama malam hari ini, Bang. Selamat malam, selamat kembali beraktivitas. Ya pemirsa, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai anggaran IKN telah dipangkas hingga 80 triliun rupiah lebih. Sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabar Utama. Kementerian Pekerjaan Umum mengakui belum ada anggaran yang terrealisasi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Anggaran IKN telah dipangkas hingga 80 triliun rupiah lebih. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN tahun ini sepertinya akan terhenti untuk sementara. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut belum ada anggaran yang terrealisasi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN pada tahun 2025. Hal tersebut disebabkan adanya pemangkasan anggaran sebesar 80 triliun rupiah lebih. Tahun 2024 lalu, Kementerian PU telah menggelontorkan 40,29 triliun rupiah untuk proyek Ibu Kota baru di Kalimantan Timur. Realisasi anggaran untuk IKN ini tersebar di 4 sektor, yakni sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan. Sambil berkelakar, Dodi Hanggodo menyebut anggaran diblokir semua karena untuk beli makan siang. Kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih? Anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. Udah ya? Udah. Alang proyek Jumbo. Jumbo itu apa? Please define Jumbo. Ya nanti itu tunggu gini satu-satu saya bilang satu-satu dulu. Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih. Yang paling depan mata ini apa? Lebaran, ya kita urusan Lebaran dulu. Setelah itu berapa gitu loh. Insya Allah. Meskipun demikian, Menteri Pekerjaan Umum menambahkan masih ada kemungkinan penambahan anggaran bila dibutuhkan. Namun dia tak bisa memastikan berapa anggaran yang bisa ditambahkan. Tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Revisi tata tertib yang menyisipkan pasal penguatan kewenangan pengawasan DPR untuk mengevaluasi secara berkala para pejabat negara yang ditetapkan melalui uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test DPR menjadi buah bibir di ruang publik. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad merespon soal revisi tata tertib inisiatif dari DPR ini. Rapat paripurna DPR sepakat merevisi peraturan tentang tata tertib berdasarkan hasil inisiatif DPR. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, menjelaskan revisi tatip ini juga menyisipkan pasal penguatan kewenangan pengawasan DPR untuk mengevaluasi secara berkala para pejabat negara yang ditetapkan melalui uji kepatutan dan kelaikan atau fit and proper test. Saya pikir kan itu cuma penegasan saja dari fungsi pengawasan yang selama ini sudah ada. Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap mitra-mitranya itu juga sudah berjalan. Nah, namun kita tegaskan lagi bahwa dalam keadaan tertentu hasil fit and proper yang sudah dilakukan oleh DPR bisa kemudian dilakukan evaluasi secara berkala
untuk kepentingan umum, justru begitu. Berarti ada kemungkinan bisa diganti ya Ketua KPK, Ketua MA, MK di tengah jalan? Nah, kita belum bicara sejauh itu. Yang kita lihat misalnya ada satu lembaga yang pensiun misalnya umurnya sampai 70 tahun. Nah, dan dia di situ sudah menjabat selama 25 tahun. Dan sekarang kondisinya misalnya sakit-sakitan. Nah, ini kan kemudian kita harus lakukan fit and proper, apakah yang bersangkutan itu masih dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, kalau tidak kan kita harus kemudian lakukan mekanisme agar yang bersangkutan dapat digantikan oleh yang lebih layak dalam menjalankan tugas-tugas negara. Revisi tata tertib DPR ini kemudian menuai sorotan di ruang publik. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Dirlantas Polda Jabar, KNKT, dan Dinas Perhubungan Kota Bogor memeriksa truk yang mengalami kecelakaan di pintu tol Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat pada Selasa lalu. Pemeriksaan dilakukan secara detail dan menyeluruh oleh tim gabungan. Truk yang diketahui merek Uno ini pun diperiksa satu persatu bagian yang telah rusak terbakar. Kemudian selanjutnya pemeriksaan menggunakan alat tertentu yang ditarik dari TKP di kilometer 41 sampai kilometer 45 untuk mengetahui bagaimana kondisi truk, apakah sudah terindikasi ada kerusakan atau tidak. Dari 8 korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2, 6 diantaranya telah berhasil diidentifikasi. Sementara saat ini masih ada 5 korban terluka yang dirawat di RSUD Ciawi. Pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi 6 dari 8 korban yang tewas dalam insiden kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2, kilometer 41 Bogor, Jawa Barat. Identifikasi dilakukan oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Barat dengan menggunakan metode pemeriksaan antemortem atau meliputi pemeriksaan DNA, sidik jari, data medis, serta properti yang dikenakan korban. Jadi kami sampaikan bahwa tim DVI mendapatkan 6 kantong, teridentifikasi 6, kemudian masih ada 2 jenazah yang belum teridentifikasi karena kondisinya 2 korban tersebut adalah luka bakar 100%. Dan saat ini tim DVI sudah mengambil sampel DNA dari jenazah tersebut dan keluarga korban, dan kita akan teruskan ke Lab Dokes Polri yang ada di Jakarta untuk proses identifikasi. Jadi identifikasi menggunakan DNA agar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, scientific crime investigasi. Saat ini 5 orang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi. Perkembangan kesehatan dari pasien-pasien korban kecelakaan yang masih dirawat di RSUD Ciawi. Jadi sampai saat ini masih ada 5 orang yang dirawat di RSUD Ciawi, 3 orang dirawat di ruangan Bougainville dan 2 orang dirawat di ruangan Anggrek. Secara umum kondisi dari kelima pasien ini sudah lebih baik dari kemarin, namun memang cukup berat sehingga sampai saat ini masih belum banyak yang bisa diajak berkomunikasi. Itu ketiganya berada dalam kondisi belum bisa kita katakan baik betul ya, tapi dalam kondisi sedang ya. Kemudian untuk Ade Riuzi dan Bapak Wahyudin berada di ruangan baik Pak Ade Riuzi juga sudah bisa diajak berkomunikasi, sudah bisa makan walaupun belum banyak. Kemudian Pak Wahyudin juga sudah tampaknya hari ini sudah tidak menggunakan oksigen. Sementara Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengimbau seluruh pengguna jalan untuk taat pada aturan keselamatan lalu lintas. Upaya-upaya seperti KIR dan segala macam itu sudah kami lakukan, dan itu juga merupakan
tugas dan tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa kendaraan-kendaraan yang beroperasi di jalanan itu adalah layak jalan. Namun demikian bahwa ketika terjadi kecelakaan sebagaimana yang terjadi semalam, maka kewenangan itu kemudian menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Apakah kelalaian dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan atau satu dan lain halnya. Hingga saat ini penyebab dari kecelakaan lalu lintas gerbang tol Ciawi masih belum dapat dipastikan karena kondisi sopir masih belum pulih dan belum dapat dimintai keterangan. Tim TV One mengabarkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap dan perintangan penyidikan. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Kabar Utama. Pemirsa, kami rangkumkan berbagai peristiwa yang terjadi hari ini dalam kabar berikut. Kericuhan pecah saat sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris Hutapea dengan tersangka Rasman Arif Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kamis pagi. Saat sidang berjalan, majelis hakim menyatakan persidangan dengan agenda keterangan saksi Hotman Paris dilakukan secara tertutup karena materi sidang bermuatan asusila. Keputusan hakim ditentang Rasman. Setelah sidang diskors dan hakim meninggalkan ruangan, Rasman mendatangi dan mencoba meluapkan emosinya kepada Hotman Paris yang duduk di kursi saksi. Cekcok dan saling tunjuk terjadi hingga salah satu pengacara Rasman naik meja. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT mengumpulkan data-data faktual dari kecelakaan beruntun yang menewaskan 8 orang di gerbang tol Ciawi Selasa malam. Proses identifikasi meliputi pemeriksaan kondisi pengemudi hingga kendaraan. Kondisi pengemudi masih belum sadarkan diri sehingga belum bisa dimintai keterangan. Kesimpulan sementara, truk yang bermuatan galon kelebihan kapasitas hingga 2 kali lipat hingga menyebabkan sopir tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya dan menyebabkan kecelakaan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku yang saat ini masih buron. Roni Talapesi dan tim hukum dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto hari ini mendukung petitum tuntutan dalam permohonan pra-peradilan dan mengajukan 41 bukti untuk menguatkan argumentasi dalam permohonan yang kemarin sudah dibacakan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Utama. Saya Zinkanila, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Baru saja menyaksikan Kabar Utama didukung oleh Sarung Al Samsi,